Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 269. Dari kejauhan, sosok yang terbungkus cahaya merah tiba dari kejauhan, seolah-olah dewa turun dari luar dunia ini. Fluktuasi yang sangat menakutkan dilepaskan saat dia tiba di sekitar Marshal Imperial Manor. Aura semacam ini akan menyebabkan manusia manapun gemetar dan merasa hormat. Bahkan para pembudidaya di sini gemetar, karena Raja bela diri terlalu kuat. Keturunannya saja membuatnya tampak seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cincin ilahi yang mempesona. Itu sangat tong sehingga sulit untuk melihat penampilan aslinya, jadi orang-orang di sini hanya bisa merasakan aura menakutkan yang berputar-putar. Raja bela diri. Banyak orang berteriak begitu mereka melihat harapan untuk bertahan hidup. Mereka semua merasa sangat bersemangat saat mereka membungkuk dengan hormat. Orang-orang yang akan dihukum dengan eksekusi gemetar putus asa sekarang. Namun, setelah melihat Raja bela diri bergegas, mereka mulai meraih sedotan kehidupan ini karena putus asa. Di belakang kakek 15, wajah kakak-kakaknya berubah. Ekspresi mereka sangat serius, karena dengan munculnya Raja bela diri, semuanya benar-benar terlihat buruk. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, kekuatan pihak lain menjadi semakin menakutkan, mencapai titik yang hampir mencekik. Kekuatan Raja bela diri adalah sesuatu yang diketahui oleh semua negara batu. Keberanian ilahinya benar-benar tak terbendung. Dia telah memperebutkan dominasi di masa mudanya, menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Meskipun pada akhirnya dia dikalahkan dan tidak menjadi kaisar manusia, kekuatan besarnya adalah sesuatu yang diakui semua orang. Cahaya ilahi menerangi segalanya, membuatnya tampak seolah-olah matahari yang sangat besar sedang jatuh. Seluruh halaman bergetar dengan suara honglong saat lapisan kemegahan yang menakutkan menutupi manor yang sangat besar. Dia seperti dewa. Kekuatan misterius beredar di seluruh tubuhnya, menghasilkan efek yang benar-benar mengintimidasi. 15. Aku senang kamu berhasil kembali hidup-hidup. Raja bela diri berbicara dengan suara tenang. Tidak ada amarah atau amarah yang bisa dideteksi, namun orang-orang masih terpesona oleh nada suaranya yang agung. Ini melampaui harapan semua orang. Siapa dia? Gelarnya membawa karakter Marshal Wu, dan dikenal sebagai raja. Kemarahannya akan menggerakkan angin dan aumannya akan membelah langit yang luas. Kekuatannya yang kuat bisa memerintah laut dan ombak. Setelah tidak puas, niat bertarungnya akan meluap ke langit. Keagungannya saja sudah cukup mematikan untuk membuat musuh meledak dan mati dengan menyedihkan. Kekuatan seperti itu benar-benar terlalu langka. Sejak saya kembali, saya sangat kecewa dan marah. Kakek 15 menjawab dengan tenang. Dia tidak bertele-tele dan mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya dengan cara yang jujur dan jujur. Saya tidak mengetahui keadaan ketika itu terjadi, dan baru diberitahu kemudian. Pada saat itu, semuanya sudah diselesaikan. Apa yang terjadi benar-benar ketidakadilan untuk garis keturunanmu, tetapi semuanya sudah terjadi, jadi apa yang dilakukan tidak dapat dibatalkan. Dengan hal-hal yang mencapai keadaan seperti itu, katakan padaku, demi kemakmuran klan saya, apa yang akan Anda lakukan di tempat saya? Apakah Anda benar-benar akan membunuh individu dual murid ilahi yang lahir alami? Raja bela diri masih sangat tenang saat dia berbicara tentang masa lalu dan masa kini. Bahkan jika keturunanku sendiri yang melakukan tindakan yang begitu kejam dan jahat, maka hanya ada satu kata yang menunggu mereka, eksekusi. Tidak akan ada pengecualian, bahkan jika mereka adalah dewa yang bereinkarnasi. Dewa Iblis Agung berbicara dengan suara nyaring. Dia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Klan tampaknya makmur dari luar,
Tetapi penyakit telah lama tumbuh di dalam, jadi harus disembuhkan. Raja bela diri tidak lagi mengatakan apa-apa. Pada kenyataannya, itu sudah mendengarnya ketika dia masih di langit. Tidak ada gunanya terlibat dalam perdebatan lebih lanjut, karena lagi tidak akan cocok untuk seseorang dari statusnya. Hanya setelah beberapa waktu berlalu dia berkata, sebagai Raja bela diri, jika saya mencoba membijak Anda untuk memaafkan Ir dan garis keturunannya, apakah Anda setuju? Sebagai pemimpin, Raja bela diri memiliki kekuatan untuk memberikan amnesti kepada anggota klan. Jelas bahwa tindakannya dilakukan sesuai dengan peraturan klan, maka pertanyaan ini, saya menolak. Kakek 15 tegas dan tegas saat dia mengeluarkan penolakan kerasnya. Pengampunan seperti itu dimaksudkan untuk digunakan dalam keadaan khusus, dan ini bukan situasi di mana dia akan menerima ini. 15. Jika kamu membunuh semua orang ini, maka tidak akan ada yang tersisa dari Manor ini. Bisakah kamu benar-benar memaksa diri untuk melakukan hal seperti itu? Suara Raja bela diri tenggelam saat dia berbicara. Niatnya jelas, dia tidak ingin para ahli klan terbunuh, atau kekuatan Manor akan menurun. Ini hanya benih busuk. Saya sudah mengatakan bahwa tidak perlu menyimpannya lagi. Mereka perlu dibasmi, dan semuanya perlu direformasi, kata kakek 15. Sepertinya aku tidak akan bisa membujukmu. Apakah Anda benar-benar akan mengambil tindakan terhadap saya? Aura Raja bela diri menjadi lebih tangguh dengan kata-kata ini. Fluktuasi terasa seperti gelombang pasang saat mereka mengalir keluar, membuat orang-orang di dekatnya gemetar. Jika kamu bersikeras menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan ini, maka jadilah itu. Buat perubahan Anda. Dewa Iblis Agung berkata. Bahkan ketika berhadapan dengan Raja Negeri Batu yang terkenal menakutkan, dia masih tampak tenang dan tenang. Semua orang terkejut. Dewa Iblis hebat terlalu mendominasi. Dia masih bertindak seperti ini saat menghadapi Raja bela diri. Itu benar-benar menakutkan. Mereka yang sedang menunggu penghakiman oleh hukum keluarga semuanya bergidik ketakutan. Kamu telah mengungkapkan bakat luar biasamu sejak kamu masih muda, melebihi semua rekanmu, layak disebut bakat warping surga. Kemudian, Anda naik ke kebesaran seperti yang kami prediksi. 13 tahun yang lalu, Anda dikejar oleh Pisiu dewasa, tetapi berhasil melarikan diri dengan nyawa Anda. Setelah terdampar selama bertahun-tahun, meskipun kehilangan lengan Anda, saya percaya bahwa Anda pasti telah membuat kemajuan luar biasa dan jauh melampaui diri Anda di masa lalu, kata Raja bela diri. Tidak ada nada menghina dalam suaranya saat dia berbicara dengan serius. Percakapan ini membuat para tahanan merasakan ketakutan dan kecemasan yang lebih besar. Hari mereka terasa seperti akan meledak keluar dari dada mereka. Sekarang setelah lebih dari 1 dekade berlalu, apakah Dewa Iblis besar benar-benar tak tertandingi sekarang? Itu bahkan membuat Raja bela diri merasa menahan diri. 15. Aku mengagumi bakatmu. Namun, jika Anda tidak berbalik dan terus mendorong ke depan dengan keras, maka jangan salahkan saya karena bertindak tidak sopan. Raja bela diri akhirnya menyatakan sikap terakhirnya tentang masalah ini dengan nada yang lebih dingin. Apakah saya keras kepala, atau apakah Anda semua menolak untuk bangun? Detenglah. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Dewa Iblis Agung berteriak. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menyala. Cahaya ilahi meletus dari permukaan tubuhnya dan membakar dengan ganas. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar meskipun tidak ada angin, dan tubuhnya menjadi menyilaukan seperti matahari. 15. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Balik saja, kata Raja bela diri. Suaranya sedikit lebih dingin, dan dengan sepasang mata yang sangat dingin, tatapannya menembus cahaya indah yang menutupi tubuhnya. Orang yang harus kembali bukan aku. Kakek 15 menjawab. Apakah begitu? Jangan paksa aku untuk menekanmu.
Raja bela diri akhirnya mengungkapkan sisi agresifnya. Dia meraung dengan suara menggelegar, dan saat dia berteriak, cahaya ilahi di sekelilingnya meledak dengan tiba-tiba, memenuhi langit dan bumi. Menurut pendapat saya, Anda telah menjadi kacau. Dewa Iblis Agung memarahi. Apa katamu? Raja bela diri menjadi marah. Dalam sepersekian detik itu, sinar cemerlang tersebar sejenak, memperlihatkan tubuh aslinya. Matanya seperti matahari kecil saat mereka melotot dengan menakutkan. Semua orang menjadi terpana. Setelah bertahun-tahun berlalu, penampilan Raja bela diri tidak berubah sama sekali. Usianya masih terlihat sedikit di atas 40. Dia tampak luar biasa gagah berani dan jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Semua orang yang hadir menjadi tercengang. Ini adalah perwujudan dari kekuatan absolut. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan waktu tampaknya telah kehilangan pengaruhnya pada dirinya. Tubuhnya tidak menurun sama sekali dari tahun-tahun terkuatnya. Ini sangat kontras dengan 4 leluhur yang tubuhnya agak mengering. Ini menyiratkan bahwa Raja bela diri masih memiliki ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Aku mengatakan bahwa kamu menjadi bingung. Jika Anda tidak menginginkan posisi itu lagi, maka Anda bisa mundur saja. Dewa Iblis Agung menjawab dengan nada dingin. Suaranya tidak keras, tetapi masih mampu mengguncang seluruh manor dan bergema jauh ke kejauhan. Tempat ini menjadi benar-benar sunyi karena semua orang menjadi tercengang. Ketika dia mengucapkan kata-kata serupa di masa lalu, saat itulah Raja bela diri belum hadir, jadi mereka mengira itu hanya ledakan kemarahan. Namun, situasinya sekarang benar-benar berbeda. Dia memarahi Raja bela diri secara langsung. Dia benar-benar akan menggulingkan raja. Kata-kata ini bisa terdengar dari jauh ke kejauhan, mencengangkan seluruh ibu kota. Klan besar lainnya semua menjadi tercengang mendengar kata-kata ini. Itu benar-benar 15 tua itu. Dia kembali. Benar-benar pria pemberani, tidak heran dia disebut Dewa Iblis Agung. Dia akan menggulingkan Raja bela diri secara langsung dengan klaim yang begitu agresif dan ambisius. Begitulah pemikiran para ahli dari berbagai klan. Mereka semua sedikit gelisah saat mereka gemetar ketakutan, karena mereka menyadari bahwa sesuatu yang penting akan terjadi hari ini di ibu kota. Kakek 15 kembali dengan pengumuman yang begitu agresif. Ini adalah pernyataan ketidakpuasannya, bahwa dia akan mereformasi Marshal Imperial Manor. 15. Apakah kamu pikir kamu cukup kuat untuk merobek langit ini? Raja bela diri berkata dengan suara dingin. Dia benar-benar marah sekarang, dan kata-katanya menjadi keras dan tanpa ampun. Kamu terlalu merasa benar sendiri. Jika Anda ingin berkelahi, saya akan memberi Anda satu. Dewa Iblis Agung menjawab dengan nada tidak bergerak. Sesuai keinginan kamu. Raja bela diri kehilangan kesabaran. Saat dia menekan ke depan dengan telapak tangan, serangkaian suara yang luar biasa pecah dan simbol melahap semua yang ada di depannya seperti gelombang pasang. Langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah seluruh Marshal Imperial Manor akan meledak. Potong, potong. Banyak yang tidak tahan dengan fluktuasi yang mengerikan ini dan runtuh. Rasanya seperti jiwa mereka akan meninggalkan mereka saat tubuh fisik mereka bergetar tak terkendali. Tang! Dewa Iblis hebat menyapu satu lengannya ke depan, dan serangkaian simbol serupa terbang keluar. Mereka dikemas padat di langit saat mereka bertabrakan dengan kemegahan itu. Sebuah ledakan segera menyusul. Kemudian, simbol-simbol yang menghanguskan dan kekuatan suci yang menakutkan dibakar hingga terlupakan saat bersentuhan. Dampaknya tidak menyebar jauh, jadi tidak ada orang lain yang terluka. Jelas, keduanya telah mencapai kesempurnaan dalam kemampuan mereka untuk memanipulasi simbol. Seandainya fluktuasi ini menyebar, bahkan sebuah gunung akan musnah. Dengan lambaian lengan Raja bela diri, naga banjir kuno berwarna abu terbang keluar. Itu mengesankan dan megah. Dengan tubuh yang setebal punggungan gunung,
Itu benar-benar menakutkan. Ini secara alami merupakan perwujudan dari teknik yang berharga. Itu sangat realistis. Naga banjir terlalu besar, menutupi langit dengan tubuhnya yang tertutup sisik abu-abu. Seolah-olah telah melakukan perjalanan jauh ke sini dari era kuno. Ketika matanya terbuka dan tertutup, tampaknya memiliki energi esensi, seolah-olah itu hidup. Kakek 15 tetap tak kenal takut. Dia melepaskan teriakan lembut, dan peng besar bersayap emas bergegas keluar. Simbol emasnya sangat mempesona, dan semua bulu emasnya tampak terbakar saat menerangi langit. Ia mengulurkan salah satu cakarnya untuk meraih naga banjir berwarna abu itu. Hukum keluarga akan dilaksanakan. Pada saat yang sama, Dewa Iblis Agung dengan dingin berbicara saat dia melihat ke arah para tahanan. Kamu, tetap tanganmu. Himpat leluhur Turkjat. Pihak lain sebenarnya masih punya waktu untuk terganggu oleh hal-hal lain mengapa menghadapi Raja Bela Diri. Mereka dengan cepat bergerak untuk menghentikannya. Namun, mereka terlalu dekat, dan kakek 15 sudah tiba di depan mereka. Keempat leluhur tua itu diledakkan kembali ketika dia tiba di depan semua orang dengan satu langkah. Setelah itu, dengan satu tamparan demi tamparan, tubuh orang-orang itu meledak di depan wajah empat leluhur dan Raja Bela Diri. Tindakannya tegas dan benar-benar kejam. Tulang patah terbang keluar saat kabut darah berserakan. Tindakan ini sangat kuat dan eksplosif, benar-benar seperti Dewa Iblis. Dia tinggi dan heroik, memiliki keagungan yang luar biasa mengerikan. Ini sangat menakutkan semua orang. Mereka semua gemetar tak terkendali saat mereka menunggu hukum keluarga dilaksanakan. Kamu, bahkan Raja Bela Diri sangat marah. Kakek 15 masih bisa melakukan tugas-tugas ini sambil menghadapinya dengan teknik yang berharga. Apakah ini cerminan dari kekuatan kakek 15, atau apakah itu penghinaannya terhadap Raja Bela Diri? Di luar peraturan klan, masih ada hubungan keluarga di antara kita. Adapun orang-orang yang tersisa, saya akan memberi Anda semua kesempatan lagi, meninggalkan Anda semua dengan hidup Anda. Saya akan membiarkan Anda semua melihat seberapa jauh apa yang disebut pemuda tertinggi Anda akan berkembang, teriak kakek 15. Masih ada sekelompok besar orang di depan. Ada sesepuh sekte dan orang-orang dari generasi paruh baya, jumlah orang di sini masih agak tinggi. Semua orang berteriak gembira ketika mereka melihat harapan. Untuk dapat bertahan hidup benar-benar berita yang sangat luar biasa. Kematian bisa dihindari, tapi kalian semua tetap tidak bisa dilepaskan tanpa penderitaan. Masih lebih baik jika kultivasi tubuh Anda dilumpuhkan untuk menghindari keresahan. Jalani sisa hidupmu dengan jujur, kata kakek 15. Semua orang segera merasa seolah-olah mereka dilemparkan ke dalam rumah es. Kegembiraan mereka barusan langsung sirna, dan mereka merasa tubuh mereka menjadi dingin. Merobek jantung dan jeritan membelah paru-paru dilepaskan. Tidak. Wajah orang-orang ini segera memucat saat mereka merasa keberanian mereka layu. Kamu berani? Raja Bela Diri berteriak keras. Dia sekarang benar-benar marah saat dia bergegas maju dengan membunuh. Surga yang meluap mungkin sangat melonjak saat dia tiba. Namun, itu sudah terlambat. Begitu Dewa Iblis Agung mengangkat tangannya, simbol memenuhi udara dan menenggelamkan orang-orang itu. Mereka batuk darah satu demi satu sebelum jatuh. Honglong. Raja Bela Diri dan Dewa Iblis Agung bertarung dengan ganas. Itu sangat menakutkan, seolah-olah dua dewa tertinggi bertarung dengan sengit. Gelombang bayangan ilahi dan magis bisa terlihat. Selama pertarungan ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Shili dikejutkan oleh gelombang kejut pertempuran mereka, menyebabkan tubuhnya meledak di tempat. Sementara itu, Shiyuan dan yang lainnya hampir menderita juga, tetapi pada saat yang paling penting, sebenarnya Dewa Iblis Agung yang mengambil tindakan. Dia menampar mereka, menyelamatkan hidup mereka.
Aku sudah mengatakan bahwa aku akan membiarkan kalian semua hidup untuk melihat dengan tepat bagaimana YR berakhir. Orang-orang ini semua gemetar. Betapa kejamnya ini? Mungkinkah satu-satunya alasan mereka dibiarkan hidup adalah untuk menyaksikan ini? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.